Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatu Ziada Unusa dengan NIM 201030142 dari kelas 6A4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai olahraga para judo sebagai pemenuhan tugas ujian praktikum dari Bapak Sofal Jamil, Magister Sains. Apa sih para judo itu? Para judo adalah seni bela diri atau olahraga pertarungan untuk atlet yang memiliki disabilitas fisik. Para judo sendiri ini diadaptasi dari judo tradisional yang memiliki aturan dan kategori berat yang disesuaikan dengan tingkat keparahan disabilitas atlet tersebut. Dalam setiap kategori disabilitas, atlet diklasifikasikan berdasarkan tingkat dan jenis kecacatan mereka untuk memastikan adilnya persaingan. Setiap kategori memiliki aturan dan penyesuaian yang sesuai agar setiap atlet memiliki kesempatan yang setara untuk bersaing. Nah, untuk kategori para judo sendiri itu ada yang pertama atlet dengan disabilitas visual disorder, dan yang kedua ada disabilitas dengan cacat fisik. Nah, cacat fisik di sini ini seperti kelumpuhan, kelemahan otot atau amputasi. Pertandingan untuk atlet yang mengalami visual disorder itu menggunakan penanda taktil di atas mat judo untuk membantu mereka dalam orientasi. Untuk kategori disabilitas cacat fisik itu para atlet berkompetisi dalam kategori yang sama dengan judo konvensional menggunakan mat judo standar. Nah, untuk aturan umum dalam permainan Paralimpik Judo itu yang pertama ada klasifikasinya. Atlet diklasifikasikan berdasarkan jenis dan tingkat kecacatan mereka. Yang seperti tadi sudah saya jelaskan, yaitu ada yang dengan disabilitas visual disorder dan cacat fisik. Nah, klasifikasi ini memastikan bahwa persaingan ini adil dengan mempertemukan atlet dengan tingkat kecacatan yang sama. Kemudian yang kedua ada dikategorikan berdasarkan kategori berat badan. Nah, kategori berat badan ini atlet dibagi ke dalam kategori berat yang sesuai dengan berat badan mereka. Kemudian dilakukan pertarungan antara atlet yang memiliki tingkat kekuatan yang seimbang. Untuk poinnya itu diberikan jika seseorang atlet berhasil menjatuhkan lawannya dengan teknik yang tepat. Poin maksimum itu diberikan jika lawan jatuh dengan punggung menyentuh mat secara penuh. Kemudian untuk waktunya itu biasanya durasi pertandingan adalah 5 menit. Namun untuk beberapa kategori disabilitas itu durasi pertandingannya itu dapat disesuaikan. Kemudian untuk taktik dan tekniknya itu menggunakan teknik judo, yaitu lemparan, kuncian, dan teknik kontrol untuk mendapatkan keunggulan dalam pertandingan. Ada beberapa teknik yang dilarang dalam permainan Paralimpik Judo untuk melindungi keselamatan dari atlet. Misalnya teknik yang melibatkan tekanan pada sendi atau leher, dan apabila atlet ini melakukan pelanggaran dapat mengakibatkan hukuman seperti peringatan, poin diberikan kepada lawan, atau didiskualifikasi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai beberapa resiko cedera pada atlet para judo. Yang pertama yaitu cedera sendi dan ligamen. Kenapa bisa berisiko terjadi cedera sendi dan ligamen? Karena olahraga judo ini melibatkan gerakan yang kuat dan intens, termasuk lemparan dan teknik kuncian sendi. Oleh karena itu, resiko cedera pada sendi seperti bahu, siku, lutut, dan pergelangan tangan itu bisa meningkat. Ligamen juga rentan terhadap cedera seperti regangan atau robekan. Kemudian yang kedua yaitu resiko cedera kepala dan leher. Kenapa? Karena judo ini melibatkan kontak fisik dan seringkali melibatkan jatuh atau lemparan yang melibatkan kekuatan besar. Kemudian hal ini meningkatkan resiko cedera pada kepala dan leher, termasuk cedera kepala seperti geger otak serta cedera pada tulang belakang. Kemudian yang ketiga yaitu cedera otot dan tendon. Latihan dan kompetisi judo yang intens dapat menyebabkan cedera otot seperti keselewo, regangan, atau robekan otot. Tendon juga rentan terhadap cedera, terutama saat melakukan gerakan yang tajam atau tiba-tiba. Kemudian yang keempat yaitu cedera pada area wajah dan mata. Kontak fisik dalam
dalam olahraga judo dapat menyebabkan cedera pada area wajah, termasuk luka, memar, atau cedera pada mata. Perlindungan wajah dan penggunaan pelindung mulut dapat membantu mengurangi resiko cedera ini. Kemudian yang kelima yaitu resiko cedera akibat kelelahan. Latihan intensif dan pertandingan judo yang berulang dapat menyebabkan cedera akibat kelelahan, seperti peradangan atau overuse pada otot dan sendi. Kemudian yang terakhir yaitu resiko cedera pada tulang. Judo ini melibatkan gerakan yang kuat dan tiba-tiba yang dapat meningkatkan resiko cedera pada tulang seperti patah tulang atau dislokasi. Selanjutnya, apa sih penanganan yang dapat kita berikan sebagai fisioterapi? Yang pertama yaitu dengan PRICE atau Protective Rest Ice Compression dan Elevation. Protektif yaitu melindungi area yang cedera, kemudian rest yaitu mengistirahatkan yang cedera, kemudian ice itu mengompres dengan air dingin, compression yaitu memberikan perban, dan elevation yaitu melakukan proses elevasi. Kemudian penanganan yang kedua yang dapat diberikan yaitu dengan manual terapi. Nah, fisioterapis dapat menggunakan teknik terapi manual seperti pijatan, manipulasi jaringan, dan mobilisasi sendi untuk meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi kekakuan, dan mempercepat penyembuhan. Kemudian yang ketiga yaitu bisa melakukan latihan terapeutik, yaitu program latihan yang disesuaikan dan akan direkomendasikan untuk memperkuat otot yang melemah, meningkatkan fleksibilitas, dan mengembalikan keseimbangan dan koordinasi. Latihan ini juga akan membantu dalam proses pemulihan dan mencegah cedera berulang di masa depan. Yang keempat bisa dengan elektroterapi. Fisioterapis dapat menggunakan metode elektroterapi seperti stimulasi listrik atau ultrasound untuk merangsang pemulihan dan mengurangi nyeri. Kemudian yang selanjutnya yaitu dengan rehabilitasi olahraga. Setelah pemulihan awal, fisioterapis itu akan membantu atlet dalam melanjutkan program rehabilitasi olahraga. Hal ini melibatkan latihan yang lebih spesifik untuk meningkatkan kekuatan, ketahanan, dan keterampilan atlet dalam konteks olahraga judo. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.